kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
percaya, sebab ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari yang percaya angkat kedua tangan dan sama-sama kita nyanyikan pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita ambil kesempatan ini untuk merenungkan sejenak firman Tuhan, ya saudara. Untuk itu kita dahului dengan doa, mohon pimpinan Roh Kudus supaya renungan ini berkenan menjadi berkat bagi kita, ya. Tuhan, Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mendengarkan renungan ini, supaya dengan renungan ini kami mencapai hidup yang lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari saudara kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 sampai 24.
Lukas 13 ayat 22 sampai 24 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan ya, saudara. Dikatakan begini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Saya ulangi, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, Tuhan Yesus itu masuk keluar kota kampung untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Terus ada orang tuh tanya, "Tuhan, apa cuma sedikit orang yang masuk ke surga?" Nah, Tuhan menjawab ini. Kira-kira jawabannya Tuhan, sedikit atau banyak itu tergantung daripada orang itu. Dengan kata lain, saudara menjadi orang Kristen itu masuk surga atau tidak itu tergantung dari saudara sendiri. Nah, Tuhan bilang, lantas ayat yang ke-24 itu dikatakan begini, berjuanglah. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang enak-enak. Oh, aku jadi anak Tuhan, aku pasti selamat. Itu salah cara berpikir gitu. Tapi Tuhan bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Ya, dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Tuhan bilang, berjuanglah. Jadi menjadi orang Kristen itu jangan saudara berkata, aku dadi wong Kristen. Oh, aku setia lunga gereja. Oh, aku dibaptis. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah banyak berkorban. Aku pasti selamat. Nah, kata-kata itu karena tidak ngerti. Tidak ngerti selamat itu bukan karena sudah masuk menjadi Kristen, sudah dibaptis, sudah melayan. Itu belum menjamin bahwa dia pasti masuk surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, berjuanglah. Kata berjuanglah itu mungkin sudah lalu aku lunga gereja, aku melayani, aku sudah, apa ikut bukan berjuang? Itu berjuang, tapi berjuang menurut cara saudara, menurut cara jasmani. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus, berjuanglah masuk pintu yang sempit, itu hal yang bersifat rohani. Nah sekarang ya saudara, kita ini jadi anak-anak Tuhan,
Tapi hidupnya mbak orang dunia podo, tidak ada bedanya. Orang dunia marah, kita marah. Orang dunia jahat, kita jahat. Orang dunia macam-macam, kita begitu. Lantas apa artinya kekristenan kita? Nah, untuk menjadi orang Kristen yang pasti selamat masuk kerajaan surga itu Tuhan bilang berjuang. Kata berjuang itu saudara, nek saudara tak jelas no ya. Militer itu ya, militer itu nek sudah berjuang ya. Militer itu tidak lagi memikirkan rumah, tidak memikirkan anak, tidak memikirkan istri. Sing dipikirkan tuh, aku menghadapi musuh. Nek aku udah berjuang dengan sungguh-sungguh, saya bukan menghancurkan musuh, tetapi musuh yang menghancurkan saya. Saudara ngerti? Saya kalau tidak bisa menghancurkan musuh, musuh yang menghancurkan saya. Itu tidak ada jalan lain. Orang yang berjuang itu saudara ya, nek dak menang ya kalah. Walaupun dia berjuang, tetapi nek dak menang ya kalah. Nah, itulah sebabnya saudara ya. Kata berjuang itu kita ini jadi orang Kristen tuh harus teliti. Harus cermat. Harus mengerti apa yang Alkitab katakan. Jangan Alkitab berkata umpamanya, kasihilah Allah Tuhanmu. Itu kasih. Itu bukan cuma ucapan. Seperti, saya mengasihi Tuhan. Itu cuma ucapan. Kata kasih itu harus lahir dari hati sanubari. Ya? Dari hati sanubari, kasih itu diucapkan dalam bentuk kata-kata. Kasih. Dan kasih itu harus diwujudkan di dalam bentuk perbuatan. Jadi hati nurani itu penuh kasih Allah, itu harus diwujudkan dalam kata-kata. Ya. Dan kata-kata itu tidak cuma cukup aku mengasihi Tuhan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, saudara bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi duwe kebencian mbek orang lain, mbek saudara, mbek siapa saja ono kebencian. Itu bukan kasih. Kasih itu tulus dari hati nurani ke kata-kata dan perbuatan. Lah cuma ngomong tok, ya saudara-saudara, cuma ngomong tok, tetapi perbuatannya penuh kebencian. Wah, aku mengasihi Tuhan, tetapi baik saudara-saudara ini benci. Matius pasal 22 ayat 37
sampai 39. Saudara catat Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu saudara catat. Tuhan bilang, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan segala langkah lakumu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu. Musuh suruh ngasih. Jadi kasih itu tidak ada kebencian. Ya. Kasih itu tulus dari hati nurani dalam kata-kata dan perbuatan. Ya, maka itu kita cuma ngomong kasih, tapi perbuatan kita itu tidak ada kasih, toh tidak ada gunanya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, usahakanlah, berjuanglah masuk pintu yang sempit, yang sesak. Angel, masuk angel. Tetapi itu harus melalui perjuangan. Sesesak bagaimanapun pintu itu, kalau kita perjuangkan, pasti saudara akan masuk. Ya, Tuhan beserta saudara sekalian. Kiranya dengan ini ya saudara, saudara banyak doa supaya Roh Kudus menolong saudara untuk hidup. Bukan hidup cuma ngomong doa, aku mengasihi Tuhan, tapi berjuang untuk mencapai hidup yang penuh kasih. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati ya. Dan mari kita akhiri dengan doa. Saudara berdoa, Tuhan Roh Kudus, tolonglah saya supaya saya ngerti firman Tuhan. Supaya hidup saya ini bukan hidup tidak ada artinya. Tetapi hidup sebagai anak-anak Tuhan itu mempunyai arti. Bahkan nantinya saya bisa memasuki hidup yang kekal di samping Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dengan renungan yang singkat ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami berjuang memasuki pintu yang sempit. Sebab kami memasuki itu, kami memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkenan atas doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.